Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG, yang saya hormati Doktoranda Hajah Neneng Nafisah MSI MAG, dan tak lupa kepada teman seperjuangan yang insya Allah muliakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Risa Aulia, NPM 2406211940, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas A semester 3, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Di sini saya akan membahas materi mengenai ilmu pendidikan Islam 2, yaitu tentang kurikulum dalam pengembangan pendidikan Islam. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama pengertian kurikulum, yang kedua pengertian pengembangan kurikulum, yang ketiga landasan, prinsip, dan tujuan kurikulum, dan yang keempat materi dan sumber kurikulum pendidikan Islam. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Dalam bahasa Arab, kata kurikulum biasa diungkapkan dengan manhaj yang berarti jalan atau manhaj al-dirasah. Dalam kamus tarbiyah, yaitu seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Menurut KBBI, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Sedangkan menurut Zakia Darajat, kurikulum sebagai suatu program yang direncanakan dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai pendidikan yang dinamis. Jadi, kurikulum harus senantiasa dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan pengembangan kurikulum pendidikan Islam yaitu sebagai acuan belajar siswa dalam menerapkan ajaran agama berdasarkan keimanan dan ketakwaan, mengembangkan diri berdasarkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh, hidup rukun berdasarkan nilai-nilai sosial, dan hidup mandiri berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dipelajari. Dan sebagai dokumen tertulis agar bisa dijadikan acuan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengembangkan kompetensi siswa sesuai dengan potensi daerah dan sumber daya yang dimiliki. Landasan pengembangan kurikulum pendidikan Islam terbagi menjadi 4. Yang pertama, landasan filosofis. Pengembangan kurikulum membutuhkan filsafat sebagai acuan atau landasan berpikir. Kajian-kajian filosofis tentang kurikulum akan berupaya menjawab permasalahan-permasalahan seperti yang pertama, bagaimana seharusnya tujuan pendidikan itu dirumuskan? Yang kedua, isi atau materi pendidikan yang bagaimana seharusnya disajikan kepada siswa? Yang ketiga, metode pendidikan apa yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan? Dan yang keempat, bagaimana peranan yang seharusnya dilakukan pendidik dan peserta didik? Yang kedua, landasan psikologis. Pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh asumsi-asumsi yang berasal dari psikologi, yang meliputi kajian tentang apa dan bagaimana perkembangan peserta didik, serta bagaimana peserta didik belajar. Kondisi psikologis adalah kondisi karakteristik psikofisik manusia sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dan interaksinya dalam lingkungan. Perilaku merupakan ciri dari kehidupannya yang tampak maupun yang tidak, yaitu seperti perilaku kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Yang ketiga, landasan sosial budaya. Kebudayaan merupakan bagian yang terpenting dalam pengembangan kurikulum dengan pertimbangan yang pertama, individu lahir tidak berbudaya, baik dalam hal kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, keterampilan. Semua itu dapat diperoleh individu melalui interaksi dengan lingkungan budaya, keluarga, masyarakat, dan sekolah atau lembaga pendidikan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan mempunyai tugas khusus untuk memberikan pengalaman kepada para peserta didik dengan salah satu alat yang disebut kurikulum. Yang kedua, kurikulum pada dasarnya harus mengakomodasi aspek-aspek sosial dan budaya.
Hal ini membawa implikasi bahwa kurikulum sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan bermuatan kebudayaan yang bersifat umum seperti nilai-nilai, sikap-sikap, pengetahuan, dan kecakapan. Yang keempat, landasan iptek. Temu pengetahuan dan teknologi secara langsung berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pengembangan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Secara tidak langsung menuntut dunia pendidikan untuk dapat membekali peserta didik agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Prinsip pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, prinsip relevansi. Istilah relevansi pendidikan dapat diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntutan kehidupan. Masalah relevansi pendidikan dengan kehidupan dapat ditinjau dari 3 segi. Yang pertama, relevansi pendidikan dalam lingkungan hidup murid. Yang kedua, relevansi dengan perkembangan kehidupan masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang ketiga, relevansi dengan tuntutan dalam dunia pekerjaan. Yang kedua, prinsip efektivitas. Dalam suatu kegiatan berkenaan dengan sejauh mana sesuatu yang direncanakan atau diinginkan dapat terlaksana atau tercapai. Di dalam bidang pendidikan, efektivitas ini dapat kita tinjau dari 2 segi. Yang pertama, efektivitas mengajar guru. Yang kedua, efektivitas mengajar murid. Yang ketiga, prinsip efisiensi. Efisiensi suatu usaha pada dasarnya merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai, output, dan usaha yang telah dikeluarkan, input. Dalam perkembangan kurikulum dan pendidikan pada umumnya, prinsip efisiensi ini perlu sekali diperhatikan, baik efisiensi dalam segi waktu, tenaga, peralatan, yang tentunya akan menghasilkan efisiensi dalam segi biaya. Lalu ada prinsip kesinambungan. Dengan kesinambungan di sini dimaksudkan adalah saling hubungan atau jalin-menjalin antara berbagai tingkat dan jenis program pendidikan, yaitu kesinambungan antara berbagai tingkat sekolah dan berkesinambungan antara berbagai bidang studi. Dan yang terakhir, prinsip fleksibilitas. Fleksibilitas di sini dimaksudkan adalah tidak kaku. Artinya, ada semacam ruang gerak yang memberikan sedikit kebebasan di dalam bertindak. Fleksibilitas di sini meliputi 2 hal. Yang pertama, fleksibilitas dalam memilih program pendidikan. Yang kedua, fleksibilitas dalam mengembangkan program pengajaran. Materi dan sumber kurikulum Islam. Sumber kurikulum Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sesudah kedua sumber itu barulah menggunakan sumber-sumber cabang yang lain seperti ijma, qiyas, dan yang lainnya. Materi kurikulum Islam yaitu mencakup fikih, akidah, akhlak, nahwu, shorof, balaghah, dan sejarah, dan yang lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan program yang direncanakan oleh pendidikan dalam melaksanakan capaian tujuan pendidikan. Kemudian, pengembangan kurikulum itu sendiri merupakan sebuah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum agar kurikulum itu sendiri dapat dijadikan sebagai acuan bahan ajar atau pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Pengembangan kurikulum itu sendiri melandaskan kepada 4 aspek. Yang pertama, landasan filosofis. Yang kedua, landasan psikologis. Yang ketiga, landasan sosial budaya. Dan yang keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan sumber kurikulum pendidikan Islam itu mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian ijtima. Dan materi yang diajarkan dalam pendidikan Islam yaitu akidah, akhlak, fikih, dan juga sejarah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.